Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjut lagi untuk pembahasan kuliah kita anatomi fisiologi, yaitu tentang sistem saraf. Ya, sistem saraf ada dua pertemuan, jadi dibagi untuk menjadi dua pertemuan. Yang hari ini kita bahas adalah sistem saraf 1. Pengertian: sistem saraf merupakan salah satu sistem koordinasi yang bertugas untuk menyampaikan rangsangan dari reseptor untuk dideteksi dan direspon oleh tubuh kita. Jadi fungsinya sistem saraf ini adalah memungkinkan makhluk hidup tanggap dengan cepat terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan luar maupun dalam. Nah, sistem saraf ini terdiri dari beberapa jutaan sel saraf atau neuron, ya. Kemudian komponen penyusun saraf. Ya, fungsi saraf yang pertama adalah untuk mengirimkan pesan impuls yang berupa rangsangan atau tanggapan. Jadi sebenarnya fungsi dari saraf adalah mengirimkan pesan atau impuls, ya, yang ada di tubuh kita. Kemudian ada 3 komponen yang harus dimiliki oleh sistem saraf untuk menanggapi rangsangan. Yang pertama adalah harus memiliki reseptor atau alat penerima rangsangan atau impuls. Nah, pada tubuh kita yang bertindak sebagai reseptor adalah organ indera. Organ indera kan ada 5 yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Ada organ indera penglihatan, penciuman, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah memiliki penghantar impuls. Ya, ini dilakukan oleh saraf itu sendiri. Jadi si saraf itu fungsinya untuk menghantarkan impuls atau mengirimkan pesan atau sinyal. Ya, saraf tersusun dari berkas serabut penghubung atau yang disebut dengan akson. Nah, pada serabut penghubung tersebut terdapat sel-sel khusus yang memanjang dan meluas. Nah, sel-sel saraf disebut juga dengan neuron. Kemudian ketiga, memiliki efektor, yaitu bagian yang menanggapi rangsangan yang telah diantarkan oleh penghantar impuls atau saraf itu sendiri. Nah, efektornya yang paling penting adalah otot dan kelenjar. Jadi kalau reseptor itu organ indera tubuh kita, kalau penghantar impuls itu sarafnya, kalau efektor itu adalah otot dan kelenjar pada tubuh manusia. Susunan saraf. Jadi saraf itu banyak, berjuta-juta neuron, ya, terdiri atas sel-sel saraf yang disebut neuron. Nah, neuron bergabung membentuk sebuah jaringan untuk mengantarkan impuls atau rangsangan. Nah, satu sel saraf tersusun dari badan sel, dendrit, dan akson. Jadi dari satu sel saraf tersebut disusun dari 3 komponen ini, yaitu badan sel, kemudian dendrit itu ini yang sebelah sini, ya. Kemudian akson. Ya. Lalu kalau akson itu adalah serabut penghubungnya, ya. Ini yang ada di sini. Serabut penghubung dari sel saraf itu sendiri. Kita coba bahas satu-satu. Yang pertama adalah badan sel saraf. Nah, badan sel saraf ini merupakan bagian yang paling besar dari sel saraf, ya, yang fungsinya adalah untuk menerima rangsangan dari dendrit dan meneruskannya ke akson. Dari badan sel kemudian meneruskan ke akson, ini aksonnya, ya. Kalau akson itu, ingat aja kalau akson adalah berkas serabut penghubung, ya. Kemudian pada badan sel saraf terdapat inti sel, sitoplasma, mitokondria, sentrosom, badan Golgi, lisosom, dan badan nisa. Sama dengan sel-sel lainnya, dia memiliki inti sel juga. Kemudian badan nisa merupakan kumpulan retikulum endoplasma, tempat transportasi sintesis protein. Jadi di dalam badan nisa yang ada di sel saraf tersebut ada kumpulan dari retikulum endoplasma yang fungsinya adalah untuk mensintesis atau menyampurkan protein. Jadi memetabolisme protein, ya, mensintesis protein. Nah, kemudian selanjutnya ada dendrit. Ya, dendrit ini yang disebut dengan dendrit merupakan perluasan dari badan sel yang berfungsi untuk menerima dan mengantarkan rangsangan ke badan sel akson.
Nah, badan sel akson ini disebut juga dengan neurit. Ya. Nah, kemudian neurit adalah sel saraf panjang yang merupakan perjuangan sitoplasma dari badan sel. Di dalam neurit tersebut terdapat benang-benang halus yang disebut dengan neurofibril. Nah, di neurofibril ini dibungkus oleh beberapa lapis laput milen yang mengandung zat lemak dan berfungsi untuk mempercepat jalannya rangsangan. Dan lemak dalam sel saraf ini fungsinya adalah untuk mempercepat jalannya rangsangan. Ya. Kemudian selaput mielin ini dibungkus juga oleh sel-sel Schwann, ya. Sel-sel Schwann, ya. Jadi dibungkus oleh sel-sel Schwann yang akan membentuk suatu jaringan yang dapat menjadikan makanan bagi si sel saraf, ya. Kemudian bagian ini juga tempat untuk mempercepat jalannya rangsangan. Kemudian ada lagi akson. Nah, akson ini merupakan juluran sitoplasma yang panjang dan berfungsi mengantar rangsangan. Panjang akson sekitar 1 mm sampai 1 meter. Ujung awal akson disebut akson hillock, sedangkan ujung akhir disebut akson terminal. Nah, selain akson juga disebut dengan sel Schwann yang tadi Ibu sebutkan, bahwa sel Schwann ini fungsinya adalah berupa lemak yang berfungsi untuk selubung mielan. Nah, selubung mielan ada bagian saraf yang berfungsi untuk melindungi akson dan memberi nutrisi untuk si sel saraf. Oke. Nah, berdasarkan struktur dan fungsinya, sel saraf dapat dibagi menjadi 3 macam, yaitu sel saraf sensori, sel saraf motorik, dan sel saraf intermediate atau asosiasi. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah sel saraf sensori. Ya, fungsinya untuk menghantar impuls dari reseptor ke sistem saraf pusat, yaitu otak, ensefalon, dan sumsum belakang, medula spinalis. Ujung akson dari saraf sensori berhubungan dengan saraf asosiasi atau intermediate. Ya. Kemudian kalau sensori ini lebih kepada indera perasa, ya. Jadi kalau pada anak saraf sensoriknya misalnya dengan memegang suatu benda yang teksturnya berbeda-beda, itu untuk melatih saraf sensorinya dia. Kalau di sensori itu lebih banyak ke indera seperti perasa gitu, ya. Nah, saraf pusatnya itu ada di otak dan sumsum belakang. Kemudian ada saraf motorik yang fungsinya mengirim impuls dari sistem saraf pusat ke otot atau kelenjar yang hasilnya berupa tanggapan tubuh terhadap rangsangan. Nah, badan sel saraf motorik tersebut berada di sistem saraf pusat, ya. Dendritnya sangat pendek berhubungan dengan akson saraf asosiasi atau intermediate, sedangkan aksonnya dapat sangat panjang. Nah, kalau saraf motorik ini berhubungan dengan otot, artinya kalau pada anak kita bisa mengasah saraf motorik ini dengan cara misalnya si anak bisa memegang suatu benda, ya, itu motorik. Kalau perasa berhubungan dengan sensorik, berhubungan dengan perasa, indera perasanya. Kemudian ada sel saraf intermediate, disebut juga sel saraf asosiasi. Sel ini dapat ditemukan di dalam sistem saraf pusat dan berfungsi menghubungkan sel saraf motorik dengan sel saraf sensorik sehingga akan berhubungan dengan sel saraf lainnya yang ada dalam sistem saraf pusat. Nah, kalau sel saraf intermediate ini menerima impuls dari reseptor sensori atau saraf asosiasi lainnya, berkumpul menjadi selebut saraf, akson, dan dendrit, bergabung dalam satu selubung dan membentuk urat saraf. Sedangkan badan sel saraf berkumpul membentuk ganglion atau simpul saraf. Jadi kalau saraf intermediate ini fungsinya adalah untuk menghubungkan antara sel saraf motorik dengan sensorik. Jadi kalau pada anak misalnya bagaimana dia memegang suatu benda dengan sel saraf motoriknya, lalu si benda itu misalnya mempunyai strukturnya seperti apa, misalnya seperti jalika gitu dan lain sebagainya. Kemudian secara umum sistem saraf dibedakan menjadi 2 sistem, yaitu saraf pusat dan sistem saraf tepi. Nah, kita akan bahas tentang tentang sistem saraf pusat. Yang pertama adalah bagiannya, ya, sistem saraf pusat dari otak. Yang pertama, yaitu merupakan alat tubuh yang sangat penting dan sebagai pusat pengatur dari segala kegiatan manusia, itu ada di otak. Sel saraf pusatnya juga ada di otak. Terdapat di dalam rongga tengkorak, terus
otak manusia mencapai 2% dari keseluruhan berat tubuh, mengkonsumsi 25% oksigen dan menerima 1,5% curah jantung. Jadi ke otak juga harus ada oksigen yang mengalir ya. Kemudian juga ada darah yang mengalir. Bagian otak ada yang disebut dengan otak besar atau cerebrum, kemudian otak kecil atau cerebellum, dan batang otak. Itu bagian utama dari otak. Yang pertama kita bahas tentang otak besar, yaitu merupakan pusat pengendali kegiatan tubuh yang disadari, misalnya berpikir, berbicara, melihat, bergerak, mengingat, dan mendengar. Jadi kalau otak besar adalah pusat pengendali yang disadari. Nah, otak besar dibagi menjadi dua belahan, yaitu belahan kanan dan belahan kiri. Masing-masing belahan pada otak disebut dengan hemisfer. Jadi kalau otak sebelah kanan mengaturnya tubuh sebelah kiri, kalau sebelah kiri mengatur tubuh atau mengendalikan tubuh yang sebelah kanan. Kemudian ada otak kecil atau cerebellum ya. Kalau sebentar kita lihat dulu di bagian gambarnya bahwa otak besar ini merupakan otak besar ya, ini otak besar masuknya. Kemudian ini di sini ada otak kecil yang di belakang, itu otak kecil. Otak kecil terletak di belakang otak besar, tepatnya di bawah otak besar. Nah, terdiri dari dua lapisan. Yang pertama ada lapisan berwarna kelabu dan ada yang berwarna putih. Nah, otak kecil dibagi menjadi dua bagian, yaitu kanan dan kiri juga. Nah, dihubungkan dengan suatu jembatan yang disebut dengan farol. Kemudian otak kecil berfungsi sebagai pengatur keseimbangan tubuh dan mengkoordinasikan kerja otot ketika seorang melakukan kegiatan. Dan pusat keseimbangan tubuh itu ada di otak kecil ya, untuk koordinasi kerja otot juga. Otak kecil dibagi 3 daerah, yaitu otak depan, tengah, dan belakang ya. Kalau otak depan itu meliputi hipotalamus, talamus, dan kelenjar pituitari. Nah, ini kan cerebellumnya. Kemudian ini cerebellumnya. Nah, kalau otak tengah dengan bagian atas yang merupakan lobus opticus atau untuk pusat refleks mata. Kemudian kalau otak tengah tadi ya, otak belakang terdiri dari otak kecil dan medula oblongata. Kalau otak bagian depan itu hipotalamus, ada bagian hipotalamusnya. Nah, kalau hipotalamus ini untuk pengatur suhu nih ya, pengatur suhu, kemudian selera makan, keseimbangan cairan, terus rasa haus ya, kemudian tingkah laku, kegiatan reproduksi, dan lain-lain. Nah, kalau talamus ini untuk pusat pengatur sensorik ya, sensorik dari saraf sensorik, kemudian menerima semua rangsangan yang berupa sensorik ya. Kemudian kalau kelenjar pituitari ini berfungsi untuk sekresi hormon. Kalau otak tengah itu ada lobus opticus, yaitu pusat refleks mata. Kemudian kalau otak belakang itu terdapat otak kecil dan medula oblongata. Nah, kalau medula oblongata ini fungsinya adalah mengatur denyut jantung, tekanan darah, pernafasan, atau sekresi ludah pada saat kita menelan, kemudian gerak peristaltik usus pada saat kita melakukan pencernaan atau makan, kemudian batuk dan bersin. Jadi kalau otak medula otak belakang ini dalam cerebellum atau otak kecil ini fungsinya yang tidak kita sadari, refleks yang tidak kita sadari, hampir sama semuanya, tidak kita sadari, depan, tengah, belakang. Jadi kalau cerebellum refleks yang tidak kita sadari, kalau cerebellum pusat yang refleks yang kita sadari. Kemudian ada batang otak, merupakan struktur pada bagian posterior belakang otak ya. Batang otak merupakan sebutan untuk kesatuan dari 3 struktur, yaitu medula oblongata, pons, dan mesenkalon. Kita bahas satu-satu. Ada medula oblongata, merupakan sumsum lanjutan atau sumsum penghubung, terbagi menjadi 2 lapis, yaitu lapisan dalam dan lapisan luar berwarna kelabu. Nah, berwarna kelabu ini karena banyak mengandung neuron atau sel saraf. Lapisan luar berwarna putih, berisi neurit dan dendrit ya. Panjangnya sekitar 2,5 cm dan menjulur dari pons sampai medula spinalis dan terus akan memanjang ke bawah. Bagian ini berakhir pada area foramen magnum tengkorak, jadi foramen pada tengkorak. Kemudian pusatnya berperan sebagai fungsi yang ibu tadi bilang, ada frekuensi jantung, tekanan darah, pernapasan, batuk, menelan, dan muntah, kemudian gerakan peristaltik dalam usus dan sebagainya. Kemudian pons terletak di bagian atas
dari batang otak, jadi paling atas antara medula oblongata dan talamus, dan dalam banyak hal bertindak sebagai penghubung antara kedua daerah. Pons dibuat terutama dari materi putih yang berbeda baik secara fungsional dan biologis, dari abu-abu dari cerebral otak tadi yang ada berwarna abu-abu dan umumnya berukuran kecil sekitar 1 inci atau 2,5 cm di kebanyakan orang dewasa. Kemudian ukuran dan lokasi mengendalikan dan mengarahkan banyak sinyal saraf dan sebagian besar berhubungan dengan wajah dan sistem pernafasan. 3 fungsinya yang pertama adalah sebagai jalur untuk mentransfer sinyal otak besar dan otak kecil jalurnya. Kemudian membantu mengirimkan sinyal saraf kranial keluar dari otak dan ke wajah dan telinga. Dan yang ketiga adalah mengendalikan fungsi yang tidak disadari seperti respirasi dan kesadaran. Juga diatur oleh si spons ini. Kemudian yang ketiga adalah otak tengah atau mesencephalon yang merupakan penghubung antara otak depan dan otak belakang. Jadi bagian otak tengah berkembang sebagai lobus opticus ya, menyambung dari bagian yang kecil, otak kecil itu ke tengah. Ya, yang berfungsi sebagai pusat refleksi pupil mata, mengatur gerak bola mata dan refleksi akomodasi mata. Jadi kalau di sini ada otak besar, di sini otak kecil dan di sini otak tengah. Nah, ini batang otaknya. Nah, jadi kalau otak tengah lebih fungsinya untuk lobus opticus. Lalu bagian yang lain adalah sumsum tulang belakang. Terletak memanjang di dalam rongga tulang belakang mulai dari ruas-ruas tulang leher sampai ruas-ruas tulang pinggang yang kedua. Medula spinalis atau disebut dengan medula spinalis ya, sumsum tulang belakang berbentuk silinder, berongga dan agak pipih walaupun diameter medula bervariasi, ada yang panjangnya rata-rata ukuran jari. Ya, besarnya diameternya seperti ukuran jari dan rata-rata panjangnya adalah 42 cm. Sumsum tulang belakang menjadi 2 lapis, yaitu yang luar berwarna putih dan lapisan dalam berwarna abu. Karena di dalam tuh banyak mengandung badan syaraf, kalau di luar hanya mengandung serabut saraf. Di dalam sumsum tulang belakang terdapat saraf sensorik dan saraf motorik, juga saraf penghubung. Fungsinya adalah sebagai pengantar impuls dari otak dan ke otak, serta sebagai pusat pengatur pergerakan tubuh kita. Ya. Oke, sampai sini dulu untuk sistem saraf 1, semoga dapat dipahami. Nanti kita akan lanjut ke sistem saraf yang kedua. Terima kasih. Wassalamualaikum.